Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas akhir visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Adriansyah, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Ilham Yusroni, serta Vigo Noval Sasabil. Untuk penjelasan dataset dan lainnya akan dimulai oleh Muhammad Ilham. Silakan. Baik, jadi untuk dataset yang kami gunakan ini bernama The World University Rankings dari tahun 2016 sampai 2025. Dataset ini kami gunakan karena menurut kami dataset ini akan berguna eh, karena berisi terkait informasi-informasi dari universitas secara global dan juga di dalam dataset ini mencakup 14 kolom atau 14 fitur seperti nama, country, student population, dan juga kolom-kolom lainnya yang akan berguna. Untuk tujuan kenapa kami memakai eh, dataset ini, karena kami ingin memberikan wawasan yang berguna bagi pengguna, sehingga kami dapat memberikan informasi terkait universitas rankingnya secara global. Untuk keputusan desainnya ini, kami menggunakan Streamlit, dan juga untuk visualisasinya, ini terdapat seperti bar chart, map, dan juga line chart. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk kepada presentasi code. Di sini untuk code-nya kita membuat visualisasinya itu dalam satu file yaitu app.py. Dan untuk isinya sendiri seperti biasa kita melakukan import dan meload dataset yang kita gunakan. Lalu di sini kami membuat judul dan juga di sini kami mengecek data CSV-nya apakah datanya itu memiliki data-data yang kami butuhkan untuk visualisasi. Lalu di sini kami buat juga untuk navigation menu sidebar-nya. Jadi untuk visualisasinya itu agar lebih rapi dan mudah diakses oleh pengguna. Dan untuk page yang pertama itu ada dataset preview yang dimana isinya itu di sini terdapat deskripsi-deskripsi dari page-nya dan juga di sini kami menampilkan data frame dari CSV yang kami gunakan. Lalu untuk page kedua itu ada top 10 university yang diisinya sama. Pertama ada deskripsi, lalu di sini terdapat select box yang dimana ini untuk memilih tahun. Di mana untuk menampilkan top 10 university ini kita memerlukan inputan tahun untuk menampilkan top 10 university pada tahun tersebut. Seperti ini, lalu ditampilkan. Dan untuk page tiganya selanjutnya itu untuk University Performance. Dan di sini juga sama, terdapat deskripsi. Lalu di sini juga kami memerlukan inputan, yaitu berupa eh, pemilihan university yang ingin dilihat. Jadi nanti setelah dipilih, maka university itu akan menampilkan rank dari tahun ke tahun. Lalu setelah itu kami tampilkan. Dan untuk page 4-nya di sini terdapat distribution of university by country yang dimana sini terdapat deskripsi juga. Lalu di sini kami itu menghitung distribusi berdasarkan tahun dan negaranya. Jadi nanti untuk university-university itu akan tertampil di negaranya masing-masing dari tahun ke tahun. Lalu ini nanti bakal ditampilkan dalam bentuk map atau seperti bentuk globe seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di page 5 yaitu ada student population growth. Nah, di sini juga sama terdapat deskripsi dari menunya dan di sini kami juga membutuhkan eh, university untuk dipilih. Jadi nanti setelah dipilih maka akan menampilkan populasi dari mahasiswa di kampus tersebut dari tahun ke tahun. Dan kami tampilkan dalam bentuk line chart. Lalu selanjutnya di sini untuk page ke-6 di sini ada comparison between university. Pertama sama terdapat deskripsi, lalu di sini untuk inputannya itu terdapat pemilihan kampus pertama dan kampus kedua untuk dibandingkan. Nanti perbandingan itu akan berdasarkan dari teaching, lalu ada research environment dan research quality. Nanti setelah dipilih maka akan tertampilkan sebuah bar plot perbandingan antara kampus satu yang telah dipilih dengan kampus dua yang telah dipilih. Seperti itu.
Dan selanjutnya untuk menjalankan program ini kita cukup menuliskan streamlit run nama filenya yaitu app.py. Maka nanti akan secara otomatis terbuka. Untuk penjelasan dari visualisasinya akan dilanjutkan oleh Viego. Baik, terima kasih. Untuk sekarang saya akan menjelaskan dari untuk tampilan visual data yang sudah kami buat, yaitu World University Ranking Explorer dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Untuk halaman pertama, yaitu kami mempunyai tampilan untuk dataset previewnya. Di sini kami menampilkan beberapa kolom pertama ataupun beberapa unsur-unsur pertama yang kami sudah miliki di sini. Contohnya seperti ini, ada rank, name, country, student population, student to staff ratio, dan yang lain-lainnya. Semua kami tampilkan di sini untuk kolomnya, tetapi hanya beberapa doang yang dari 1 sampai 4 saja. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, top 10 universities. Di sini tujuan kami membuat visualisasi seperti ini adalah agar orang-orang itu mengetahui, misalnya di suatu tahun tersebut itu 10 universitas apakah yang paling bagus, seperti itu. Contohnya di sini kami membuat ada select year. Nah, di sini kita bisa memilih tahun. Contohnya kita memilih pada tahun 2021. Nah, dengan visual data seperti ini, kita mengetahui bahwa di tahun 2021 itu ada University of Oxford yang paling top di tahun 2021, dan yang terakhir ada University of Chicago. Ini ada urutan dari 1 sampai nomor 10. Ini untuk tampilannya seperti ini. Untuk yang ketiga, kami mempunyai visual data untuk University Performance Over Time. Nah, di sini tujuan dari tampilannya seperti ini adalah kita bisa mengetahui suatu kampus itu bagaimana performance-nya gitu. Contohnya, kita ambil satu, di sini contohnya kita Harvard University. Nah, kita mengetahui nih grafiknya dari tahun 2016 sampai tahun 2024, dia itu naik apakah turun. Nah, kami juga membuat insight utamanya untuk Harvard University. Contohnya di sini ada 3 poin. Yang pertama itu peringkat terbaik yang dicapai, yaitu misalnya di sini Harvard sendiri itu menyentuh peringkat kedua di tahun 2023. Jadi ini adalah apa namanya, yang terbaik untuk Harvard University. Terus yang kedua, peringkat saat ini. Contohnya mungkin sekarang tahun 2025, yaitu Harvard sendiri menempati posisi ketiga di seluruh dunia. Dan untuk yang ketiga, tren keseluruhan, yaitu tren keseluruhan itu adalah rata-rata dari grafik ini. Untuk Harvard University itu, dia tuh naik apakah turun. Ternyata dia adalah naik, yaitu meningkat. Seperti itu. Dan ini akan bisa berubah-ubah jika kita memilih suatu kampus yang lainnya. Contohnya ini Harvard University, misalnya kita pilih Princeton. Nah, ini dia bakal terubah otomatis dari data yang sudah kita pilih. Selanjutnya, di sini kami mempunyai distribution of university by country. Nah, untuk visual data seperti ini, tujuan kami adalah agar orang-orang itu tahu di suatu negara tersebut itu jumlah universitas itu berapa, dan apakah malah makin banyak atau malah makin berkurang. Nah, kita juga membuat fitur play di sini yang kita bisa lihat dari tahun 2016. Nah, jadi semakin warnanya menguning itu tuh semakin banyak. Contohnya ada di sini. United States. Dia ada 174 universitas. Seperti itu. Dan ini bisa kita geser-geser juga seperti ini. Nah, bisa kita zoom juga. Lalu yang selanjutnya ada student population growth. Nah, di sini student population growth itu berguna untuk kita mengetahui pertumbuhan populasi mahasiswa di suatu kampus yang kita pilih. Contohnya, langsung saja demonya. Di sini kita memilih University of Oxford. Nah, judul akan langsung berubah otomatis sesuai apa yang kita pilih, University of Oxford. Terus di sini kita bisa melihat bahwa di tahun 2016, 2018, 2020 sampai 2024 untuk Oxford sendiri ada berapa jumlah mahasiswanya. Karena di sini kita bisa tanpa memencet dia langsung terubah otomatis. Misalnya tahun 2018 jumlah mahasiswanya itu ada 20.000 sekian. Seperti itu. Dan
untuk insight utamanya juga akan berubah seperti yang sebelumnya juga insight-nya. Contohnya ini kan Universitas Oxford, populasinya segini, populasi mahasiswa tertingginya segini, dan tren keseluruhannya segini. Wah, ketika kita memencet Harvard, nah dia akan berubah otomatis angka-angkanya juga. Untuk yang terakhir, fitur visual data yang sudah kami buat yaitu ada comparison between universities. Nah, di sini tujuan kami untuk membuat ini adalah kami bisa membandingkan dua kampus dalam bidangnya itu dalam teaching, research environment, dan research quality. Contohnya, kita di sini mau membandingkan kita membandingkan Oxford dengan Harvard contohnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih dari Universities of Oxford ataupun Harvard University, teachingnya itu di angka berapa skornya, lalu research environment itu skornya berapa, dan research quality-nya itu berapa. Contohnya di sini kita bisa mengetahui nih Oxford itu skornya itu untuk yang research quality adalah 98,8, tetapi untuk yang Harvard itu ternyata lebih tinggi, itu adalah 99,8, seperti itu. Ya, mungkin itu adalah fitur-fitur visual data yang sudah kami buat dari dataset kami dengan judul World University Rankings Explorer dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Mungkin cukup sekian demo dari saya, bisa kembali ke Rian. Oke, terima kasih Vigo atas penjelasannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi tugas akhir visualisasi data kali ini. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.